Pria ini bernama Andrew. Dia sudah memiliki seorang istri dan satu anak laki-laki. Dia bekerja menjadi pelayan di restoran miliknya. Dia juga sering pergi untuk bermain tenis, tapi semua itu bohong. Itu hanya alasan agar dia dapat menunaikan aksi pengecrotannya bersama dengan Charlotta. Dimanapun mereka sangat suka untuk mengecrot. Semua berawal dari sini. Rudolf adalah mertuanya Andrew. Dia adalah supir van taxi. Rudolf sangat pandai membuat wanita mau mengecrot dengannya. Meskipun terkesan playboy, namun Rudolf selalu pulang ke rumah istrinya. Bahkan mereka pun masih sering mengecrot, dan hal ini juga membuat Alice ingin mengecrot. Enak banget kayaknya mengecrot. Suatu malam, Andrew dan Rudolf pergi ke sebuah bar. Di sana, mereka bertemu dengan wanita seksoi mulus bahenol skidi papap madefaka. Dia adalah seorang penari bernama Charlotta. Pantas saja tubuhnya seksoi mulus bahenol skidi papap madefaka. Tanpa malu, dia mencopot cangcutsnya untuk mengikat rambut. Ya gimana lagi, jadinya kan Andrew dan Rudolf menang banyak. Pas balik, Charlotta kedinginan. Rudolf pun memaksa Andrew untuk memberikan jasnya. Sayangnya Andrew ditinggal mertuanya karena Rudolf mau ngebungkus Charlotte. Baliklah Andrew dengan basah kuyup karena kehujanan. Dia pun langsung ngemut alat tes kehamilan yang dipikirnya termometer. Alice sangat ingin hamil tapi nggak hamil-hamil. Besoknya mereka pergi untuk tes kesuburan Andrew. Dia harus mengecrot secara manual di sebuah ruangan yang sempit. Langsung aja Andrew membayangkan bagaimana rasanya jika nunuk dan semangka milik Charlotte bisa dia nikmati. Namun fantasinya terganggu saat istrinya mengetuk pintu sehingga aksi pengecrotan ini pun gagal. Andrew dan istrinya memiliki sebuah warung rumah makan Padang yang nampak sepi. Sebenarnya Andrew ingin menjadi koki, namun justru istrinya kekeh buat pertahanin koki gadungan ini. Maklum, Andrew adalah member suami-suami takut bini. Ujuk dicinta serabi pun tiba, datanglah Charlotte menemui Andrew. Andrew pun kiranya berpikir, anjay, jangan sampai lolos nih. Dia pun menyuruh kokinya untuk pulang agar tak mengganggu. Dengan keahliannya, Andrew pun memasak empal gentong andalannya. Tahu-tahu Charlotte pun masuk ke dapur, kan jadi enak. Akhirnya matang juga mie ayam buatan Andrew. Charlotte pun mencicipinya sambil berkata, "Bang, enak bang." Dia juga mulai bertingkah seakan-akan mengatakan, "Ayo bang, Neng pengen." Ya gimana ya, masa ditolak? Akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi pengecrotan. Charlotte mengungkapkan kalau terong Belanda milik Andrew enak banget. Selesai mengecrot, Andrew pun balik. Gelagatnya pun aneh, namun istrinya belum curiga. Sampai akhirnya Alice menemukan sesuatu di saku jas Andrew. Itu adalah cangcuts milik Charlotte. Ya, ketahuan deh. Tapi yang kena apes malah Rudolf, karena Andrew kasih tahu kalau mertuanya lah yang habis mengecrot dengan Charlotte. Barang tentu ini membuat Rudolf kesal karena Andrew orangnya ember. Tapi mereka tetap slow karena kan sama-sama jingan. Curhatlah Martha pada anaknya sambil marah-marah kesel. Tapi as you know, sebenarnya Martha udah tahu kalau Rudolf ini tukang selingkuh. Ya seenggaknya 25 tahun ke belakang lah. Tapi Martha tetap mempertahankan Rudolf karena meskipun begitu, Rudolf tahu kemana harus pulang. Biasanya kalau udah ribut, Rudolf bakalan ngebeliin istrinya barang-barang branded. Itu juga yang membuat Martha senang. Ya udah kan, besoknya Rudolf pergi deh tuh ke toko buku buat beli tas mahal merek ATT. Saat bekerja di kebun bunga, Martha menemukan tas yang dibelikan suaminya. Betapa senang hatinya sampai dipamer-pamerin ke temennya. Jalan-jalanlah dia pakai tas baru itu. Tapi di jalan Martha dijamret sama Maele. Beruntung jambret cuman ambil dompet terus tasnya dilempar balik. Ya itu sih jambretnya yang blow on. Udah jelas-jelas mahalan tasnya. Lagi enak-enak jalan, tahu-tahu Martha ditubruk sama mobil. Mulai serius nih, serius. Sementara itu, Rudolf sedang menghias kamarnya untuk beromantis-romantis ria dengan istrinya. Namun semua gambaran itu sirna ketika polisi datang mengabari jika Martha meninggal dunia. Rudolf pun kini mengsedih sambil membawa tas almarhum Martha. Kesedihan juga nampak jelas pada Andrew dan Alice. Rudolf pun kini sering bengong. Bahkan dia pun sampai nolak ajakan mengecrot dengan langganannya. Dia pun pergi ke TKP memberikan bunga mawar merah kesukaan mendiang istrinya. Kini dia tidur sendirian. Nyetrika pun juga sendiri. Saking gak fokusnya sampai-sampai dia angkat setrikaan yang dikiranya itu telepon. Kini Rudolf seperti hilang arah dan tujuan. Alice pun menyarankan untuk menyewa pembantu untuk membantu pekerjaan rumah dan kalau bisa ya juga membantu mengecrot. Anjay, mulai.
Charlotte sedang bersantai sambil melenturkan ototnya yang kaku. Andrew pun mengunjungi Charlotte. Ngakunya sih dia pergi main tenis ke istrinya. Tapi ya, you know lah seterusnya ngapain. Setelah mengecrot dengan Charlotte, Alice pun juga minta untuk mengecrot. Dan pas Andrew lagi keenakan, dia pun ngambil santan kental milik Andrew untuk penelitian. Ternyata Andrew normal dan baik-baik saja, kata dokter. Di sebuah padang pasir yang tandus terjadilah tragedi mobil goyang. Nggak usah dijelasin lagi itu siapa. Dan saking keenakannya, tanpa sengaja Charlotte mengoper gigi sehingga mobil pun meluncur dan menabrak pohon kaktus. Andrew pun ngakunya dia kecelakaan sampai-sampai lehernya patah. Dia pun menyarankan untuk membeli mobil baru yang lebih besar agar nantinya lebih leluasa saat Andrew memasak untuk Rudolph dan istrinya. Ternyata sambal asam yang dia buat sangat enak. Akhirnya kini Andrew menjadi koki sedangkan si botak jadi pelayan. Mulailah pengunjung berdatangan. Perlahan-lahan rumah makan Padang ini pun ramai. Sampai-sampai si botak aja kewalahan. Singkat cerita, Andrew beli mobil baru yang lebih gede. Dia pun membawa Charlotte berjalan-jalan. Tak lupa mengganjal ban mobil, mereka pun akhirnya melakukan sesi pengecrotan di pinggir kali. Sambil remes-remes gituan, tahu-tahu Andrew kebelet sama istrinya padahal rumah makan Padang ini lagi rame. Selesailah sesi pengecrotan itu, istrinya pun keenakan. Sekarang hubungan Andrew dan istrinya semakin harmonis. Kini Andrew lebih beringas daripada biasanya. Pokoknya enak lah. Rudolph mewanti-wanti supaya segera meninggalkan Charlotte sebelum kebablasan. Namun bukannya insaf, justru Andrew keluar menemui Charlotte. Dia sangat senang atas kado Natal berupa daleman meskipun itu nampak kekecilan. Ya nggak lupa lah, selepet-selepet dikit boleh kali. Ternyata Andrew juga memberi kado yang sama pada istrinya, namun justru ukurannya kebesaran. Intinya ketukerlah sama punya Charlotte. Besoknya Charlotte datang ke rumah makan Andrew. Dia pun bertemu dan ngobrol sama Alice. Andrew pun gelagapan dikiranya Charlotte mau ngadu. Tapi ternyata Charlotte melamar jadi pelayan rumah makan karena menurut Alice itu akan menjadi daya tarik. Andrew sebenarnya nggak setuju karena itu sama aja bom waktu, kapan-kapan bisa meledak. Charlotte juga tinggal di rumah Rudolph untuk merawatnya. Istilahnya sih double job lah. Kemudian pas Rudolph pergi narik taksi, Andrew pun menemui Charlotte. Dia bilang, "Lu ngapain di sini, Beb? Ini bisa gawat." Dengan enteng, Charlotte pun menjawab, "Akunya tuh pengen deket terus sama kamu. Aku tuh pengen terong Belanda kamu kapanpun." Akhirnya Charlotte pun membuka apa yang bisa dibuka. Ya nggak mungkin lah ditolak. Dari jendela, Alice pun melihat Charlotte yang sedang bergoyang indah yang dikiranya itu sama si Rudolph. Jadi kepengen kan si Alice? Dia pun menelepon Andrew suruh buruan pulang soalnya dia udah kebelet banget. Taunya si Andrew lagi keenakan. Rudolph mengunjungi TKP istrinya kecelakaan. Tapi kok ada bunga tulip? Jadi ingat sesuatu nih, kata Rudolph. Dia pun balik ke rumah dan membuat Andrew kelabakan. Dia buru-buru kabur lewat jendela. Terlihat Rudolph sedang membuang abu istrinya. Rudolph lagi kesel. Jadi ceritanya gini, gara-gara bunga tulip tadi, Rudolph jadi inget kalau sebenarnya Martha juga doyan selingkuh sama tukang pijet. Lakinya ini tunanetra dan sering ngasih bunga tulip ke Martha. Intinya sih, laki bini selingkuh semua. Pantesan Martha gak pernah minta cerai sama Rudolph. Tapi sekesal-kesalnya Rudolph, dia tuh sayang banget sama istrinya. Cinta mati deh pokoknya. Sementara itu, Andrew mulai sadar perbuatannya dengan Charlotte salah dan perlahan akan mulai tobat. Besoknya pas lagi jemur pakaian, Alice ngeliat daleman yang sama yang juga dimilikinya. Tapi anehnya, punya Alice kegedean, punya Charlotte kekecilan. Dari sinilah mulai kecurigaan Alice. Dia pun kini memata-matai Andrew dan Charlotte. Tanpa disangka, ternyata Alice juga selingkuh sama pelayannya dan itu juga yang bikin Alice gak mau mencaci botak. Aduh, emang semua wanita sama aja. Kemudian saat Andrew menelpon, Alice pun ngeliat catatan Andrew yang isinya sebuah alamat. Malam harinya, Andrew mengunjungi sebuah warung bintang 5 dan ternyata Charlotte udah duluan di sana. Bukannya untuk makan malam romantis, justru Andrew mengatakan kalau dia mau putus sama Charlotte. Kan jadinya memang sedih. Kemudian datang juga Alice yang mencari Andrew dan sudah barang tentu Andrew langsung umpetan. Kejepitlah si Andrew di bawah meja. Dan di tengah obrolan Charlotte mengungkapkan kalau ternyata dia hamil. Gawat nih gawat. Kemudian dengan ajaib Andrew menghilang dari bawah meja yang tentu saja itu bukan sulap. Kemudian dia bertemu dengan Rudolph. Si Andrew udah panik tuh gara-gara Charlotte hamil. Rudolph pun berkata, "Dasar bocah noob, 25 tahun gue ngecrot sama banyak cewek, gak ada tuh yang sampai bunting." Kemudian datanglah pelayan untuk menawarkan sesuatu, yaitu berupa kue ulang tahun untuk Charlotte, padahal dia nggak ulang tahun. Rudolph pun datang seakan-akan dia yang menyiapkan itu.
Dia pun bercerita ke Alice kalau udah lama ngejalanin hubungan sama Charlotte, sering mengecrot dan lain-lain sebagainya, walaupun itu bohong. Namun entah mengapa justru Charlotte mengiyakan hal itu dan lendotan ke Rudolph seakan benar kalau mereka saling mencintai dan anak itu adalah hasil hubungannya. Ya gue mah positive thinking, mungkin Charlotte nggak mau ngerusak hubungan Andrew sama Alice. Ya udah deh, singkat cerita berbulan-bulan kemudian ternyata Alice juga hamil dan kini mereka berdua hamil bareng anaknya si Andrew. Emang soak sekali guys ya. Inti dari film ini selain mengecrot apa ya? Ya udahlah, kita mah yang lempeng-lempeng aja jadi cowok ya, meskipun cewek juga banyak yang gak lempeng. Intinya sih